belakangan ini matcha lagi booming banget, lagi viral banget di mana-mana pada jualan makanan dan minuman dari matcha. Banyak marketplace yang jualan matcha bubuk instan juga, biar kamu bisa sat-set bikin sendiri di rumah. Atau juga yang meditasi dan super serius pas bikin matcha yang nggak cuma asal seduh aja. Kalian ada yang ikutan termatcha-matcha juga atau biasa aja? Sebenarnya kayak apa sih sejarahnya dan perkembangan matcha? Kalau misalnya kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Soal matcha udah pernah aku singgung sedikit pas aku bahas sejarah teh, kalian bisa nonton itu nanti ya. So, kayak gimana sih awal mulanya sebelum matcha jadi minuman hijau kental yang disajikan dengan penuh hikmat di Jepang? Sejarahnya justru bermula di China sebelum samurai atau upacara teh ada. Semuanya dimulai di masa dinasti Tang sekitar abad ke-7 sampai ke-10 Masehi. Waktu itu tuh teh belum berbentuk daun kering kayak sekarang. Orang China dulu punya cara unik buat mengolah teh. Daun teh seger dikukus, dikeringin, ditekan jadi bentuk kue teh. Kadang bentuknya kotak atau bulat gede. Kalau mau diminum, kue itu dipanggang, dihancurin jadi bubuk, terus diseduh deh pakai air panas. Kadang ditambah garam, jahe, atau kulit jeruk. Rasanya lebih mirip sup herbal daripada minuman teh. Nah, dari sinilah muncul kebiasaan menggiling teh jadi bubuk, cikal bakal matcha yang kita kenal sekarang. Perkembangan besar terjadi di masa dinasti Song sekitar abad ke-10 sampai ke-13. Di zaman ini, budaya minum teh itu berkembang pesat di kalangan bangsawan dan kaum cendekiawan. Mereka mulai ninggalin cara lama nyeduh teh kue dan beralih ke teh bubuk hijau halus yang dikocok dengan air panas menggunakan chasen atau pengocok dari bambu. Minuman ini disebut diancha yang artinya kurang lebih teh yang dikocok. Para pelukis dan penyair Song sering nulis tentang keindahan busa halus di permukaan teh ini. Bahkan ngadain kompetisi siapa yang bisa bikin busa paling lembut dan tahan lama. Tapi setelah dinasti Song runtuh, kebiasaan minum teh bubuk mulai hilang nih di China. Teh daun rebus dianggap lebih praktis dan alami, jadi tradisi diancha perlahan hilang. Tapi sebelum benar-benar hilang, ada seseorang yang bawa benih tradisi itu ke negeri seberang laut, seorang biksu Zen dari Jepang bernama Eisai. Sekitar akhir abad ke-12, Jepang lagi berada di masa transisi yang besar. Saat itu kekuatan militer mulai bangkit dan nilai-nilai spiritual dari Buddha Zen mulai nyebar luas. Eisai awalnya berangkat ke China buat mendalami ajaran Buddha Zen di kuil-kuil di wilayah dinasti Song. Di sana, dia tuh nggak cuma mempelajari meditasi dan filsafat Zen aja, tapi dia juga nyaksiin tradisi diancha, ritual minum teh bubuk hijau yang dilakuin para biksu sebelum bermeditasi. Mereka percaya bahwa teh membantu menjaga kesadaran dan kejernihan pikiran yang nggak bikin tubuh gelisah kayak efek kopi. Pas Eisai balik ke Jepang tahun 1191, dia bawa ajaran Zen dan biji teh hijau dari varietas Camellia sinensis. Dua hal ini ternyata menyatu dengan indah. Eisai nanam biji-bijian teh itu di sekitar kuil Kyoto dan Uji, daerah yang nantinya dikenal sebagai pusat produksi matcha terbaik di Jepang. Eisai juga nulis buku kecil berjudul Kisah Yojoki atau kitab teh buat menjaga kesehatan. Bagi para biksu Zen, teh nggak cuma sekedar minuman tapi juga alat buat meditasi. Mereka minum teh sebelum zazen atau meditasi duduk supaya tetap fokus. Proses menyeduh teh pun dianggap sebagai latihan. Setiap gerakan dari nuang air sampai mengocok teh dilakuin dengan penuh fokus dan konsentrasi. Dari kuil-kuil Zen inilah tradisi minum matcha mulai nyebar nih ke kalangan samurai. Para samurai nemuin kesamaan makna antara filosofi Zen dan jalan pedang mereka, kedisiplinan, kesunyian, dan kesadaran diri. Matcha jadi bagian dari rutinitas spiritual mereka, nggak cuma kemewahan, tapi juga ketenangan di tengah kekacauan pertempuran. Bagi mereka, seteguk matcha itu adalah meditasi singkat. Tradisi ini terus berkembang makin mendalam sampai akhirnya diabadikan menjadi bentuk seni tersendiri yang disebut chanoyu atau upacara minum teh. Simbol kesederhanaan, keharmonisan, dan kedamaian batin. Salah satu tokoh penting di masa ini adalah Murata Juko, seorang biksu Zen yang hidup di abad ke-15. Dia disebut sebagai Bapak Chanoyu karena dia menggabungkan prinsip Zen dengan minum teh yang menekankan kesederhanaan dan ketenangan batin daripada kemewahan. Tapi tradisi itu mencapai puncak kejayaannya berkat satu nama besar, Sen no Rikyu. Sen no Rikyu hidup di masa zaman Sengoku, era perang yang penuh kekerasan dan perebutan kekuasaan.
Tapi justru di masa itulah dia nemuin keindahan dalam hal yang paling sederhana. Rikyu ngajarin kalau keindahan sejati itu bukan berasal dari emas atau kemegahan, tapi dari kesunyian, ketidaksempurnaan, dan kerendahan hati. Filosofi ini disebut sebagai wabi-sabi, yaitu menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari keindahan itu sendiri. Dalam upacara teh versi Rikyu, ruangan dibuat kecil, lantainya dari tatami, pencahayaannya soft. Tamu harus menundukkan kepala pas masuk ke ruangan teh, sebagai simbol bahwa semua orang, baik bangsawan ataupun samurai, itu setara di hadapan secangkir teh. Dia bahkan memilih peralatan teh yang sederhana, kayak mangkok kasar buat tentangan, teko besi, sendok bambu, bunga liar yang dipetik pagi itu juga. Setiap benda punya makna dan setiap gerak punya jiwa. Tapi di balik kesederhanaan itu ada filosofi mendalam. Wa atau harmoni, kei atau rasa hormat, sei atau kesucian, dan jaku atau ketenangan. 4 prinsip ini masih jadi dasar dari seluruh upacara teh sampai sekarang. Ironisnya, walaupun ngajarin kedamaian, Rikyu hidup di masa yang penuh darah. Dia menjadi tea master pribadi buat Oda Nobunaga dan kemudian Toyotomi Hideyoshi, 2 penguasa besar Jepang saat itu. Hideyoshi sangat menghormati dia, tapi juga takut sama pengaruh spiritual dan sosial Rikyu yang begitu besar. Akhirnya, karena intrik politik dan kesalahpahaman, Hideyoshi merintahin Rikyu buat melakukan seppuku alias bundir tahun 1591. Konon katanya, sebelum mengakhiri hidupnya, Rikyu nyiapin 1 mangkuk matcha terakhir. Ritual terakhir dari perjalanan hidup yang dipenuhi teh dan zen. Sejak saat itu, warisan Rikyu terus hidup. Murid-muridnya ngelanjutin tradisi Chanoyu lewat berbagai aliran kayak Ura Senke, Omote Senke, dan Musa no Koji Senke yang masih eksis sampai hari ini. Setelah wafatnya Senno Rikyu, Jepang memasuki zaman Edo, zaman ketika negeri itu akhirnya stabil di bawah kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Perang besar berhenti, para samurai menaruh pedang, dan kedamaian panjang bikin semua hal berkembang, kayak seni, budaya, dan tentu aja teh. Pada awal zaman Edo, upacara teh tetap jadi simbol status. Para daimyo atau penguasa wilayah dan samurai berpangkat tinggi mempelajari Chanoyu, bukan cuma buat minum teh, tapi juga buat nunjukin kehalusan budi dan pengetahuan spiritual mereka. Ruang teh jadi tempat diplomasi, di mana kesepakatan politik bisa dibicarakan sambil menyeruput matcha. Tapi seiring waktu, minum teh mulai melintasi batas kelas sosial. Para pedagang kaya di kota kayak Kyoto dan Osaka yang mulai makmur karena perdagangan itu tertarik sama budaya teh. Mereka belajar tata cara Chanoyu, mereka beli alat teh, bahkan bikin ruang teh pribadi di rumah mereka. Budaya teh perlahan berubah dari simbol elit jadi seni yang bisa dinikmati siapapun. Menariknya di zaman Edo, Jepang mulai mengembangkan jenis teh baru selain matcha. Sekitar pertengahan abad ke-18, seorang petani bernama Soen Nagatani nemuin metode mengolah daun teh dengan cara dikukus, terus digulung dan dikeringkan, menghasilkan teh hijau yang disebut sencha. Berbeda sama matcha yang dikocok jadi busa, sencha diseduh langsung dari daun. Rasanya lebih ringan dan cara penyajiannya lebih praktis. Makanya sencha cepat populer di kalangan rakyat biasa, sementara matcha tetap dipakai dalam acara seremonial. Pada masa Edo juga lahir budaya chaya atau rumah teh kecil kayak warung teh gitu, dimana siapa aja bisa nikmatin teh dengan wagashi atau kue tradisional. Kalian yang suka banget sama Rurouni Kenshin atau film yang bertema-tema Jepang di era ini tuh pasti pernah lihat lah ya scene yang kayak gini. Kalau versi yang lebih elegan yang berkelas adalah Ochaya, biasanya tempat geisha menghibur tamu dengan musik dan juga tarian. Di distrik Higashicaya di Kanazawa ada banyak rumah teh, tapi sekarang beberapa udah berubah fungsi jadi kafe, museum, dan toko teh. Distrik ini berdiri tahun 1820 dan jadi salah satu distrik geisha yang terkenal. Yang paling terkenal di sana namanya Shimati House yang sekarang udah jadi museum. Begitu masuk, kamu bisa lihat alat-alat teh asli dari abad ke-19, ruang tatami kecil tempat geisha tampil, dan dekorasi kayu tradisional yang masih asli dari zaman Edo. Kalau kamu suka matcha, Higashicaya tuh kayak surga kecil, gak kalah sama Kyoto. Pas era Meiji dimulai tahun 1868, Jepang memasuki babak baru, yaitu modernisasi besar-besaran. Negara yang dulunya tertutup, kini membuka diri terhadap dunia barat. Teknologi, pendidikan, gaya hidup baru ngalir deras ke Jepang, termasuk budaya minum kopi dan teh hitam dari Eropa.
Tapi di tengah semua perubahan itu, matcha nggak menghilang. Matcha tetap hadir di kuil, rumah teh tradisional, dan sekolah-sekolah yang ngajarin Chanoyu sebagai seni dan etiket. Pada masa Perang Dunia Kedua, banyak hal berubah. Matcha, Chanoyu sempat dianggap tradisi lama yang kurang relevan sama semangat militeristik saat itu. Tapi setelah perang berakhir, Jepang mulai mencari lagi jati dirinya. Budaya teh balik dihidupkan, kali ini bukan sebagai simbol elit, tapi sebagai warisan budaya nasional. Sekolah-sekolah teh kayak Urasenke gencar memperkenalkan Chanoyu ke luar negeri, menyelenggarakan demonstrasi di Amerika dan juga Eropa. Dari situ dunia mulai ngenal matcha, awalnya lewat diplomasi budaya, terus perlahan-lahan sebagai minuman sehari-hari. Memasuki abad ke-21, matcha masuk ke kafe, toko dessert, bahkan dunia fashion. Di mana-mana orang kenal matcha lewat latte, kue, ice cream, smoothie, dan banyak lagi. Warna hijaunya yang lembut, aromanya yang khas, jadi daya tarik visual sekaligus simbol kesehatan dan zen lifestyle. Tahun 2010 sampai 2015-an bisa dibilang sebagai masa awal kebangkitan global matcha. Banyak kafe-kafe yang jualin menu matcha, banyak medsos yang nunjukin makanan dan minuman dari matcha, banyak video tutorial resep-resep makanan dan minuman matcha juga. Brand gede yang ngeluarin produk dari matcha. Menariknya, di balik tren modern itu, banyak orang yang kembali tertarik ke akar spiritual matcha, kayak meditasi, konsentrasi, juga kesadaran diri. Sekarang matcha berdiri di antara dua dunia, yaitu dunia modern dengan latte, dessert, gaya hidup sehat, dan dunia tradisional dengan Chanoyu, wabi-sabi, dan ketenangan zen. Well, itulah sejarah matcha. Tapi sebenarnya gimana sih proses awal dari sebelum panen sampai jadi bubuknya? Nah, matcha dibuat dari daun teh yang disebut tencha yang ditanam di bawah kain selama beberapa minggu sebelum panen. Petani nutupin daun teh biar sinar matahari yang masuk tuh cuma sekitar 10-20%. Cara ini bikin daun ngasilin lebih banyak klorofil dan asam amino, terutama L-theanine, yang ngasih matcha warna hijau terang dan rasa umami khasnya. Kalau teh hijau biasa kayak sencha atau hojicha dibiarin tumbuh di bawah sinar matahari penuh, jadi warnanya lebih terang, rasanya lebih seger, tapi juga lebih tajam dan sedikit sepet. Setelah dipanen, daun dikukus sebentar, dikeringin tanpa digulung, terus digiling perlahan pakai batu granit sampai jadi bubuk halus. Inilah yang bikin matcha disebut teh bubuk. Prosesnya memakan waktu lama, kadang 1 jam cuma ngasilin 30 gram matcha, tapi hasilnya luar biasa ya. Matcha dari Uji, Nishio, dan Kagoshima itu jadi standar kualitas tinggi. Dan Jepang pun mulai mengekspor teh hijau bubuk ini ke luar negeri. Manfaatnya apa aja sih? Beda nih dari teh biasa. Pas kamu minum matcha, kamu ngonsumsi seluruh daun teh dalam bentuk bubuk. Artinya semua nutrisi dalam daun, kayak vitamin, serat, senyawa aktif ikut masuk ke dalam tubuh, bukan cuma hasil seduhan airnya. Dalam 1 gram matcha terkandung vitamin C, A, E, dan K. Mineral seperti seng, magnesium, dan selenium. Serat alami yang paling penting, katekin, sejenis antioksidan kuat. Dari semua jenis katekin, yang paling terkenal adalah epigallocatechin gallate atau EGCG, senyawa yang dipercaya bisa membantu mencegah peradangan, nurunin kolesterol, sampai memperlambat pertumbuhan sel kanker. Kadar EGCG di matcha itu bisa sampai 100 kali lebih tinggi daripada teh hijau biasa. Matcha mengandung kafein, tapi efeknya beda jauh nih dari kopi. Kalau kopi ngasih dorongan cepet, terus berhenti mendadak, matcha ngasih energi stabil dan tenang, lebih lama dibandingin kopi. Rahasianya ada di L-theanine. L-theanine bekerja sama dengan kafein, memperlambat penyerapannya, jadi energi dilepasin perlahan dan menenangkan sistem syaraf. Hasilnya kamu tetap fokus tapi tanpa gelisah. Sebuah penelitian di Journal of Nutritional Neuroscience bahkan nunjukin kombinasi kafein dan L-theanine bisa ningkatin fokus, memori kerja, dan ketenangan mental secara bersamaan. Kalau kamu cari energi yang tenang dan jangka panjang, matcha lebih cocok. Tapi kalau kamu butuh kayak dorongan cepat kayak sebelum olahraga atau kerja berat, kopi lebih efektif. Antioksidan tinggi di matcha juga membantu melawan radikal bebas alias mencegah penuaan kulit dan sel tubuh. Karena itu banyak produk kecantikan modern nambahin ekstrak matcha ke dalam krim dan masker wajah. Bukan cuma gimmick, tapi ada dasar ilmiahnya. Bahkan ada penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition yang nyebut teh hijau termasuk matcha bisa ningkatin pembakaran kalori sampai 35% saat aktivitas ringan.
Bukan berarti matcha itu obat diet ya, tapi jelas dia mendukung gaya hidup sehat, terutama kalau dikombinasikan dengan pola makan dan tidur yang seimbang. Secara umum, matcha itu aman dan bahkan bermanfaat. Tapi karena matcha sangat pekat, efek samping bisa muncul kalau diminum terlalu banyak. Misalnya kalau kalian minum lebih dari 2-3 cangkir per hari. Matcha kelihatannya lembut ya, tapi jangan ketipu, kafeinnya tuh cukup tinggi. 1 sendok teh matcha atau sekitar 2 gram itu ngandung sekitar 60-80 mg kafein, tergantung jenis matchanya. Hampir setara dengan segelas kopi kecil. Kalau dikonsumsi berlebihan, bisa timbul efek kayak jantung berdebar atau deg-degan, gelisah, sulit tidur, perut terasa mules atau asam lambung naik, dan sakit kepala ringan. Kalau deg-degannya karena ngeliat aku sih nggak apa-apa ya, guys. Bercanda. Karena daun matcha digiling utuh, semua zat yang terserap tanaman, termasuk logam berat dari tanah atau udara, itu juga ikut terminum. Kalau matchanya dari sumber yang gak jelas, bisa aja ngandung timbal dalam kadar kecil. Makanya disaranin pilih matcha berlabel organik Jepang yang berasal dari Uji, Nishio, Shizuoka, dan Kagoshima yang jadi pusat produksi matcha premium dunia. Hindarin matcha murah dari sumber gak jelas. Di dalam matcha juga mengandung oksalat, zat alami yang kalau terlalu banyak bisa memicu batu ginjal. Jadi buat yang punya riwayat batu ginjal, sebaiknya batasin konsumsi matcha atau imbangi dengan banyak minum air putih ya. Zat katekin di matcha juga ternyata bisa menghambat penyerapan zat besi dari sumber nabati. Kalau kamu sering minum matcha pas makan, apalagi kalau dietmu minim daging merah, bisa aja kadar zat besi nurun pelan-pelan. Solusinya minum matcha di antara waktu makan, bukan pas lagi makan besar. Buat kalian penikmat matcha, pasti juga udah tahu kalau matcha tuh ada tingkatan atau grade masing-masing. Yang pertama ada ceremonial grade. Ceremonial grade itu dipakai khusus buat upacara teh tradisional Jepang. Warnanya hijau terang banget. Halusnya lembut kayak bedak bayi dan rasanya smooth banget. Sedikit manis alami tanpa perlu gula. Rasa pahitnya hampir nggak terasa karena daun yang dipakai daun paling muda dari pucuk tanaman teh. Cuma daun teratas yang dipetik, jadi nutrisinya paling tinggi dan teksturnya super lembut. Kalau kamu minum ini benar-benar berasa minum ketenangan, bukan cuma teh. Biasanya orang Jepang minum matcha grade ini polos tanpa campuran susu atau gula, tapi harganya mehong. Tapi sesekali coba boleh. Yang kedua, premium grade. Warnanya tetap hijau cerah, tapi agak sedikit lebih gelap. Rasanya juga masih halus, cuma ada sedikit rasa pahit di belakang lidah. Bisa diminum polos kayak teh, tapi masih enak banget kalau dijadiin matcha latte. Rasanya tetap lembut dan gak pahit banget. Yang ketiga, culinary grade. Yang ini sering kamu temuin di makanan atau minuman. Culinary grade matcha itu dibuat dari daun yang lebih tua, jadi warnanya hijau agak kusam dan rasanya lebih pahit. Tapi justru karena itu, dia cocok banget dicampur ke makanan atau minuman. Rasa matchanya tetap muncul walaupun kena susu, gula, atau tepung. Oh iya, tapi hati-hati ya kalau kalian beli bubuk matcha. Sekarang ini banyak loh beredar oplosan atau bahkan palsu. Kalian bisa bedain dari warna. Matcha asli Jepang, apalagi yang grade-nya bagus, biasanya warnanya tuh hijau cerah banget. Kalau kamu lihat matcha yang warnanya kusam, hijau tua, keabu-abuan, atau malah kehijauan kekuningan, besar kemungkinan itu matcha dari daun tua, campuran, atau bukan dari Jepang. Tapi hati-hati juga ya, matcha yang palsu tuh kadang malah warnanya terlalu nyala, karena dikasih pewarna makanan biar kelihatan cerah. Jadi kuncinya bukan cuma cerah, tapi cerah alami. Selain warna, kalian juga bisa cek aroma, tekstur, dan rasanya. Matcha asli Jepang itu aromanya tuh khas banget, teksturnya lembut banget dan gak berbutir sama sekali. Kalau dari rasa, matcha asli tuh rasanya kompleks banget, ada pahit halus, manis alami, dan lembut di lidah. Kalau yang palsu biasanya langsung pahit banget atau malah hambar kayak daun teh hijau biasa. Oh iya, asal tempatnya juga ngaruh loh. Matcha asli Jepang biasanya ada tulisan asal daerahnya, kayak Uji dari Kyoto, Nishio dari Aichi, Shizuoka atau Yame dari Fukuoka. Kalau kamu cuma lihat tulisan Made in Japan tanpa daerahnya, bisa jadi cuma dikemas di Jepang, padahal daun tehnya dari tempat lain. Matcha dari China juga banyak, dan sebenarnya ada yang bagus juga, tapi rasanya beda, cenderung lebih pahit, aromanya kuat tapi kurang halus. Kalau kamu beli online dan lihat harganya terlalu murah, kayak 100 gram cuma 40 ribuan, udah pasti itu bukan ceremonial atau premium grade Jepang. Matcha asli Jepang bisa nyampe sekitar 200-500 ribu per 30 gram, tergantung grade-nya. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu ya pembahasan soal matcha ya. Kalian biasanya suka makanan atau minuman matcha apa? Kalau aku memang lagi tergila-gila sih sama matcha, cuman ya lagi kubatasi konsumsinya supaya nggak berlebihan.
Oke, sekian dulu video tentang sejarah matcha. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Sebelum matcha jadi minuman hijau kental yang disajikan dengan penuh hikmat di Jepang. Hikmat di Jepang. Para pelukis dan penyair song